Shalom Army of God, puji Tuhan hari ini kita dapat kembali lagi beribadah bareng. Walaupun teman-teman di tempat masing-masing ibadah, saya percaya teman-teman dan semangat memuliakan Allah kita yang dahsyat, amin. Kami mau mengajak teman-teman yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online AOG untuk mengikuti Connect Group. Connect Group adalah sebuah komunitas di mana kita bisa bertumbuh bersama dalam Kristus. So, segera hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera atau mengisi form online di gms.church/connect. Ibadah AOG masih diadakan secara online ya teman-teman. Jadi tetap ibadah dari rumah masing-masing dengan antusias setiap hari Sabtu pukul 5.30 sore melalui YouTube GMS Sumatera atau melalui gms.church/streaming/Sumatera. Dan jangan lupa untuk follow account Instagram gereja lokal masing-masing untuk mendapatkan informasi terkini dan jadwal ibadah selengkapnya. Teman-teman dapat memberikan persembahan dengan cara transfer. Mari scan QR Code di layar untuk mendapatkan informasi nomor rekening dan QRIS ya. Ayo sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita satukan hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat, kesehatan, dan anugerah-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan, kami rindu merasakan hadirat-Mu, kami ingin memuliakan nama-Mu dan ingin memuji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Army of God bisa berikan soak-soak yang terbaik buat Tuhan kita. Come on, let's shake this place. Hallelujah. One, two, three, come on. Come on, sing it out together. Luasnya dunia dan seluruh semesta dalam genggaman-Mu, demikian hidupku. Dalam kesesakan Kau takkan tinggalkan, sinarlah kalutku, teguhlah imanku. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Mari angkat tangannya sama-sama kita katakan, kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan, kuasa maut telah dikalahkan. Tuhan Kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, megah dan dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan, Yesus Kau perkasa.
Ciptanya dunia dan seluruh semesta dalam genggamanmu. Demikian hidupku. Dalam kesesakan kau takkan tinggalkan. Sinalah kalutku, teguhlah imanku. Katakan dengan iman kita, jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut tak dikalahkan. Tuhan Kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, bergadang dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus Kau perkasa. Yesus Kau perkasa. Army of God, mari sama-sama kita deklarasikan bahwa kemenangan kita ada di dalam Yesus. Amin. Atas pengorbanannya kita telah dibebaskan. Hanya Dialah yang berkuasa dan perkasa atas segala-galanya. Come on, say it with me. Jika Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Tuhan yang berperang, siapakah dapat melawan? Kemenanganku ada dalam-Mu. Kemuliaan-Mu Kau pancarkan, tahta-Mu takkan tergoyahkan. Kuasa maut tak dikalahkan. Tuhan Kau berkuasa. Ku angkat suaraku berseru, bergadang dahsyatlah nama-Mu. Segenap jiwaku kan bersorak, nyatakan Yesus Kau perkasa. Yesus Kau perkasa. Yesus Kau perkasa. Haleluya. Mari kita bersorak bagi nama Tuhan. Come on. Kita lambaikan tangan kita.
Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sama-sama kita tepuk tangan di atas kepalanya sama-sama. Come on, sing it together. Agung dan perkasa, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Katakan Yesus, Yesus, hanya Yesus Tuhan, hanya Yesus Tuhan. Come on. Tempat perlindungan, kubu pertahanan. Katakan Yesus. Dengan segenap hati katakan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan. Yesus, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan, Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus. Katakan tempat
dengan segenap hatimu. Ku lepas segala bebanku, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup jadi karya. Hadirat-Mu berkuara dalam hatiku. Saat ku memandang wajah-Mu, damai memenuhi. Ku lepas segala bebanku, Yesus, terhanyut ku dalam kasih-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan. Katakan, saat ku memandang wajah-Mu. Saat ku memandang wajah-Mu, ku temukan hidup. Saat ku memandang, saat ku memandang wajah-Mu, ku Shalom Jemaat AUG Sumatera. Sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, mari saya ajak untuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap apa yang Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk seluruh kehidupan kami yang Engkau sertai. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang menjadi kehendak-Mu, itulah yang memberikan kekuatan bagi kami, yang kami lakukan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi hamba-Mu yang terbatas ini, dan urapi setiap jemaat-Mu yang mendengar firman ini, supaya apa yang menjadi pesan-Mu sampai kepada setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah hanya kemuliaan-Mu saja yang terpancar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita akan membahas mengenai tema Listen and Believe, ya. Nah, dalam hal ini saya akan menyampaikan dua hal sederhana yang sering menjadi pertanyaan. Dua hal itu apa sih? Yaitu bagaimana mendengar suara Tuhan dan percaya kepada janji Tuhan. 20 tahun yang lalu saya ada seorang teman yang rindu sekali mendengar suara Tuhan. Waktu itu dia tanya kepada teman-teman, gimana sih caranya mendengar suara Tuhan? Saya itu sudah lama berdoa, tetap kok yang nggak dengar-dengar suara Tuhan. Lalu kami berikan arahan, kami jelaskan, dan dia dengan rindunya berdoa kembali untuk rindu mendengarkan apa yang menjadi suara Tuhan. Nah, tetapi uniknya dia berkata, saya ini loh sudah mencoba apa yang jadi saran, tapi saya nggak dengar apa-apa. Saya sudah berdoa loh, dan saya coba nggak ada loh suara. Kayaknya suara Tuhan kok orang lain bisa, saya nggak bisa ya. Ya, kami juga agak ketawa gimana begitu ya, karena dia polos sekali dan dia coba dengan segenap hati. Nah, saudara-saudara, sebenarnya mendengar suara Tuhan itu fokusnya bukan pada suara. Nah, ini yang seringkali kita itu terjebak di dalamnya. Kalau kita membaca merenungkan firman Tuhan, yes, memang di dalam firman Tuhan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mendengarkan suara Tuhan secara langsung.
Tuhan memberikan arahan secara langsung, seperti Abraham berjumpa dengan Tuhan, seperti Musa yang berhadapan dengan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan secara langsung, seperti nabi-nabi mendengarkan suara Tuhan secara langsung dan menyampaikan kepada umatnya. Bahkan Saulus yang dalam perjalanan ke Damsyik melihat cahaya yang penuh dengan kemuliaan dan dia dengar suara Tuhan Yesus. Nah, tetapi mendengar suara Tuhan secara audible yang terdengar secara langsung di telinga kita, itu bukanlah sesuatu yang kita harapkan untuk semua orang bisa terjadi. Memang kita mengharapkan sih, tetapi tidak untuk semua orang itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan menghendakinya, yes, kita pun bisa mendengarkan suara Tuhan bahkan secara audible. Tetapi fokusnya sebenarnya bukan pada suaranya. Ada orang yang berkata, kok ada sih gereja yang mengajarkan untuk mendengar suara Tuhan? Mereka pun berpikir bahwa suara itu adalah suara voice yang terdengar. Tetapi yang dimaksud dengan mendengar suara Tuhan lebih fokus kepada isi pesan, konten apa yang kita dapatkan, ya, bukan semata-mata pada suaranya. Nah, kalau saudara rindu untuk mendengar suara Tuhan, sebenarnya pesan Tuhan pada umumnya disampaikan melalui apa? Melalui doa, melalui firman, melalui khotbah, ya, dan lain sebagainya. Misalnya saudara itu berdoa, ya, pesan Tuhan itu apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Saat saudara berdoa, saudara terdorong misalnya untuk minta maaf kepada seseorang karena suatu hal. Misalnya saudara merasa ketika waktu berdoa ada satu dorongan, waktu tadi saya sudah bersalah dengan saudara saya. Kok rasanya dorongan hati ini ingin minta maaf. Saudara merasa seperti mendengarkan ada suara dalam hati saudara, kamu yang salah. Kamu harus merendahkan hatimu. Say sorry dong sama saudaramu. Mungkin kita berkata, itu kan suara hati saya. Bisa jadi itu suaranya Tuhan sendiri yang mendorong kita untuk minta maaf, membangun hubungan kembali. Nah, dalam hal ini terdorong untuk melakukannya, itu pasti ada campur tangan Tuhan. Itu pesan Tuhan agar kita melakukannya. Ya. Yang kedua, misalnya ketika kita merenungkan firman. Dalam satu ayat ada sebuah perkataan seperti ini. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, ketika saudara mendengar, membaca firman itu, tiba-tiba saudara tergerak dalam hati saudara dan tersadarkan bahwa saudara melihat kehidupan saudara sudah seringkali boros dalam kehidupan ini. Seringkali saudara membeli barang-barang yang sebenarnya belum diperlukan atau hanya menjadi keinginan, sehingga saudara tidak bisa mencukupkan diri, selalu habis keuangannya. Nah, ketika saudara merenungkan firman tersebut, saudara terngiang firman itu. Dan dari situ saudara menyadari untuk harus bijak dalam mengatur keuangan. Nah, ketika saudara mendengar, membaca dan mendengarkan dalam hati saudara tentang sesuatu yang menyadarkan saudara untuk bijak dalam mengatur keuangan, itu pun suara Tuhan bagi saudara. Karena yang terpenting bukan masalah suaranya yang terdengar dengan telinga, tetapi isi pesan yang disampaikan melalui firman Tuhan itu apa? Saudara perlu menyadari bahwa Tuhan kita itu Allah yang hidup. Allah yang hidup pasti bisa menyatakan dirinya dan mengatakan kepada kita pesan-pesannya. Kalau kita ini manusia ciptaannya, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa berbicara. Tentu Tuhan kita, sang pencipta kehidupan kita, tentu bisa.
Saudara perlu menyadari bahwa Dia pasti berbicara di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap hari memberikan arahan, tuntunan bagi setiap kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak hanya mengatakan secara audible, tetapi melalui firman-Nya Tuhan bisa menyatakan kehendaknya. Konten, isi pesan Tuhan bisa lewat firman Tuhan. Nah, selain itu, misalnya ketika saudara mendengarkan khotbah, ya, saudara bisa bersemangat karena tiba-tiba mendengar jawaban dari pergumulan saudara. Dalam satu masa saudara sudah bergumul beberapa lama, begitu ya. Ketika khotbah disampaikan, tiba-tiba, aha, ini loh, ini yang saya tunggu-tunggu. Ternyata jawaban daripada pergumulan saudara datang lewat firman Tuhan yang di-reveal, ya, dikhotbahkan, disampaikan. Ini yang membuat kita bisa memahami apa yang sebenarnya menjadi pesan Tuhan dalam menghadapi pergumulan kehidupan kita. Itu pun adalah suara Tuhan buat kita. Nah, saya kasih contoh pengalaman saya ya. Saya pernah mengalami satu masalah dengan kamera laptop. Saya baru beli laptop yang baru beberapa bulan yang lalu, dan biasanya dipakai itu fine-fine saja. Biasanya dipakai bagus-bagus saja. Nah, suatu saat saya menggunakannya untuk meeting secara online. Tiba-tiba saya coba untuk dinyalakan kameranya, nggak ada wajah saya. Saya bingung gimana caranya. Waktu saya tanya kepada istri saya, terakhir yang pakai adalah anak saya. Karena waktu itu perlu untuk lihat YouTube, untuk ibadah, begitu ya, untuk ibadah Eagle Kids. Nah, tetapi ternyata anak saya mungkin nggak tahu karena masih kecil, pencet tombol sesuatu, dia nggak tahu, begitu ya. Jadi yang saya ketahui terakhir dipakai sama anak saya. Oke, sembari saya mencoba cari tahu gimana ini, apa mungkin ada setting yang salah. Saya cari settingnya, saya coba yang terbaik, bahkan saya sudah browsing cari tahu bagaimana caranya, nggak ketemu. Sampai 2 hari saya coba cari-cari jawabannya, nggak ketemu. Settingnya fine-fine saja, oke-oke saja. Tapi tetap kameranya nggak muncul wajah saya. Saya cuma sampai berkata dalam hati, aduh, ini laptop masa baru nggak bisa dipakai. Apakah harus saya perbaiki gitu ya, dimasukkan ke perbaikan. Wah, pasti pengeluaran lagi. Laptop lama saya aja yang sudah 10 tahun aja nggak bermasalah dengan kameranya. Masa ini baru beberapa bulan harus bermasalah. Jadi dalam hati saya rasanya agak sedih juga begitu kan, karena sudah mulai terpikir yang macam-macam begitu. Nah, kemudian saya memutuskan untuk menghentikan mencari jawabannya. Akhirnya saya memutuskan untuk berdoa. Ya, saya berdoa. Tuhan Yesus, laptop ini baru Tuhan, dan saya butuh pakai untuk meeting dan sebagainya. Masakah harus diperbaiki? Tolong tunjukkan ya Tuhan, apa salahnya dan apa yang harus saya lakukan untuk memperbaikinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Begitu amin, tiba-tiba dalam hati saya terdorong sebuah tindakan untuk melihat bagian keyboardnya itu, bagian function keys yang bagian paling atas dari F1 sampai F12 itu. Di function keys itu memang jarang-jarang ya saya lihat, saya tahu beberapa fungsinya, tetapi setelah itu saya enggak sering-sering lihat. Nah, ketika saya terdorong, saya melihat kepada tombol function keys F10 begitu. Begitu saya lihat, ini kok rasanya gambar kamera. Saya coba pencet, begitu saya pencet, langsung wajah saya tertampil. Wah, saya langsung bersuka cita. Saat itu juga saya berkata, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberikan jawaban begitu cepatnya, begitu amin. Tuhan langsung mendorong saya dengan sebuah perkataan dalam hati saya, coba lihat tombol function keys F10 itu. Nah saudara, itu suara Tuhan juga. Yes,
Iya. Saya saking bersuka citanya saya langsung jumpai istri saya sudah tahu jawabannya. Laptop saya nggak rusak, saya yang nggak tahu aja. Ternyata ada tombol yang saya harus pencet. Dan Tuhan yang jawab, Tuhan yang kasih tahu. Nah, saudara, sebenarnya semua orang percaya, saya yakin semua orang percaya itu pastinya sudah pernah mendengar suara Tuhan. Ya, Anda juga. Ya, hanya mungkin Anda nggak menyadarinya. Kita ini setiap hari selalu ada suara Tuhan yang dikatakan kepada kita. Setiap hari Tuhan itu menuntun langkah kehidupan kita. Dari bangun pagi, mau berangkat kemana, bahkan tuntunan Tuhan untuk mengarahkan kita lewat jalan ini. Ya kan? Terkadang mungkin kita berkata, oh itu kan cuma suara hati saya. Bisa suara hati, tapi bisa juga suara Tuhan yang memberikan arahan dan hikmat. Tapi kalau yang sifatnya suaranya adalah membuat kita jauh dari Tuhan, melakukan suatu tindakan berdosa, itu pasti suaranya iblis yang tujuannya adalah membuat kita menjauh dari Tuhan dan jauh dari rencana Tuhan. Tetapi kalau itu membawa kepada sebuah kebenaran dan itu menuntun kita menggenapi kehendak Tuhan, saya yakin itu adalah suara Tuhan. Karena yang terpenting kita itu bisa memahami konten pesannya apa agar kita bisa masuk di dalam kehendak Tuhan. Ya, jadi mulai hari ini saudara sudah jelas ya, bukan hanya keinginan kita untuk mendengar suara Tuhan secara audible, tetapi coba renungkan baik-baik pesan Tuhan apa lewat doa saudara, lewat firman Tuhan yang saudara renungkan, saudara baca renungkan setiap hari, dan bisa juga lewat khotbah yang disampaikan, yaitu firman Tuhan yang di-reveal, disampaikan. Nah, itu tadi yang pertama, mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah percaya pada janji Tuhan. Percaya pada janji Tuhan. Nah, janji Tuhan itu saya bagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah janji secara umum, yang kedua adalah janji secara khusus. Maksudnya janji secara umum itu apa? Maksud saya itu seperti ini. Janji secara umum itu adalah janji kepada banyak orang atau bahkan kepada semua orang. Contoh, misalnya saudara pernah mendengarkan sebuah firman Tuhan, janji Tuhan, yaitu barang siapa yang percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Nah, apa yang saudara dengar itu adalah janji untuk semua orang. Jadi Tuhan memberikan sebuah perjanjian antara Allah dengan manusia, itu adalah janji yang dimana setiap orang mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan diselamatkan. Nah, itu juga untuk saudara. Kalau itu janji untuk semua orang, itu juga janji untuk saudara dan saya. Contoh yang lain, ada firman Tuhan tertulis juga, marilah datang kepadaku, firman Tuhan ya, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pernah dengar firman Tuhan itu? Nah, itu adalah janjinya Tuhan kepada setiap kita juga. Barang siapa yang merasa letih lesu, berbeban berat, anak AOG, kita ini manusia yang bisa lemah. Kita ini manusia yang bisa terkadang, aduh, rasanya lesu, capek. Hidup kita ini rasanya penuh dengan beban karena ada situasi-situasi dalam hidup yang menekan. Tetapi kalau Tuhan berjanji, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan kalau saudara mengalami letih lesu berbeban berat itu, datanglah kepada Tuhan Yesus dengan sengaja, ya, masuk ke dalam kamar saudara, masuklah dalam hadiratnya, berdoalah, nyanyi nyembah Tuhan, buka firman Tuhan. Kalau saudara rasanya tertekan sekali, bahkan ya, bisa jadi ada orang-orang yang mengalami tekanan dalam hidupnya, stres, berat.
Bahkan untuk berdoa mengeluarkan suara pun sangat susah. Saudara pun bisa hanya duduk diam, ya. Lalu mungkin hanya bersuara dalam hati saudara, berdoa dalam hati saudara, mengatakan Tuhan tolong aku. Terkadang hanya bisa begitu dan meneteskan air mata. Itu pun sebuah tindakan untuk datang kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus kalau berjanji, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maka janji itu pasti digenapi. Janji itu pasti digenapi. Coba kalau saudara mengalaminya, ya, nanti saudara bisa masuk ke dalam kamar saudara, hampiri Tuhan, datanglah masuk dalam hadiratnya, ya. Apalagi kalau saudara bisa memuji menyembah Tuhan, keluarkan itu dari hatimu. Tuhan pasti disenangkan dan saudara pasti juga akan mengalami pemulihan, kekuatan kembali. Roh Kudus itu bisa memberikan penghiburan kepada setiap kita. Roh Kudus itu bisa memberikan kekuatan kepada setiap kita. Dan Tuhan pasti akan berbicara kepada kehidupan kita untuk menunjukkan jalan keluar saat saudara dan saya mengalami jalan buntu. Selama manusia hidup, selalu ada jalan keluar. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bisa membuka jalan pada saat tiada jalan. Amin. Nah, saudara, kalau saudara mendengar firman Tuhan dan janji Tuhan, janji secara umum ini pasti akan digenapi ketika kita melakukannya. Ya, kita nggak perlu ragukan karena itu sudah tertulis dan itu dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, contoh lain, ya, janji Tuhan secara umum. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, itu juga janji Tuhan kan? Makanya setiap kita ketika berdoa, selalu kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman, ya. Maka doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Nah, apa yang menjadi firman Tuhan itu adalah janji Tuhan secara umum kepada semua orang, kepada banyak orang, termasuk kepada saudara dan saya. Amin. Nah, itu adalah janji Tuhan secara umum. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan janji secara khusus? Nah, janji secara khusus itu adalah kepada seseorang secara pribadi. Janji Tuhan secara pribadi kepada seseorang. Mungkin kepada saudara Tuhan bisa berjanji, kepada saya, kepada orang lain. Tapi janji itu private. Ya, kalau janji itu kepada seseorang, Tuhan tidak berjanji itu untuk semua orang, itu hanya kepada orang tertentu itu. Contoh ya, kita buka dalam Hakim-Hakim 6. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 17. Saya akan bacakan untuk saudara. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah
yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Ayat 17. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Lompat ayat 20-23. Firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu, oke, sampai di situ aja ya. Nah, saudara, ketika firman Tuhan itu datang kepada Gideon, kalau di situ dikatakan malaikat Tuhan, Tuhannya huruf besar semua, itu adalah Tuhan sendiri, ya. Tapi menampakkan diri kepada Gideon. Awalnya Gideon tidak tahu kalau itu adalah Tuhan, tetapi akhirnya Gideon menyadari setelah ya tanda diberikan, dan memang Tuhan mengutus Gideon. Tuhan menyertai Gideon. Nah, janji Tuhan kepada Gideon itu personal, pribadi. Janji secara khusus hanya kepada Gideon, yaitu Gideonlah yang diutus untuk mengalahkan orang Midian, ya. Dan pasti kemenangan itu ada di tangan Gideon, karena Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai Gideon, dan Gideon akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Itu sebuah janji Tuhan, tapi janji secara khusus hanya kepada Gideon. Nah, kemungkinan janji-janji secara khusus ini juga Tuhan sampaikan kepada kita. Ya, memang tidak setiap hari Tuhan itu langsung bicara kepada kita dan selalu berjanji setiap hari. Ada janji ini, janji itu, enggak juga. Kan namanya janji Tuhan ya tergantung Tuhan. Tuhan mau berjanji apa kepada hidup saudara dan saya. Nah, tetapi di dalam hal ini kita harus memahami bahwa janji Tuhan ada yang secara umum, ada yang secara khusus personal kepada kita. Kalau secara umum saudara nggak perlu ragukan apa yang sudah tertulis di dalam firman Tuhan, pasti Tuhan akan genapi. Tetapi janji secara khusus kepada setiap kita, kita perlu uji apakah benar kita mendengar janji itu dari Tuhan. Nah, kenapa? Bukan masalah janjinya yang nggak valid, atau benarkah memang Tuhan itu berjanji atau tidak berjanji, bukan masalah itu. Kalau Tuhan memang janji, yes, pasti digenapi. Tapi yang perlu diuji itu adalah apakah benar kita itu mendengarkan janjinya Tuhan, atau Tuhan tidak berjanji ke kita, tapi kita hanya memikirkan bahwa kita ini mendapat janji Tuhan. Nah, kalau hanya karena kitanya yang karena menginginkan sesuatu, lalu kita percayai bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu, lalu kalau nggak terjadi gimana? Nah, terkadang kan ada orang yang kecewa tuh. Contoh, ada seseorang yang melihat orang tuanya dalam keadaan yang sakit. Lalu dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Lalu dia berkata, saya sudah dapat janji Tuhan, orang tua saya pasti sembuh. Sebenarnya itu adalah kerinduannya yang terdalam. Betul,
Dia tidak rela, dia tidak ingin orang tuanya meninggal. Oleh sebab itu dia sangat-sangat menginginkan kesembuhan orang tuanya. Nah, setelah berdoa, dia dengan semangatnya berkata, saya yakin orang tua saya pasti sembuh. Padahal kenyataannya Tuhan itu berbicara kepada dia untuk menenangkan diri bahwa kehendakku yang terbaik bagi orang tuamu. Dan apa yang kulakukan itu akan menjadi baik untuk masa depanmu. Tetapi orang tersebut hanya percaya bahwa yang ku mau adalah orang tuaku sembuh. Dan aku percaya orang tuaku sembuh. Ternyata setelah beberapa waktu lamanya, betul Tuhan memanggil orang tuanya kembali pulang. Nah, betapa sedihnya hatinya. Betapa sedihnya dan berkata, Tuhan sudah janji loh. Tapi kenapa Tuhan tetap panggil orang tuaku? Saudara, pertanyaannya adalah, apakah benar Tuhan itu berjanji secara pribadi atau kita yang mempercayai bahwa Tuhan itu berjanji padahal tidak? Tuhan menginginkan kehendaknya yang lebih baik lagi. Nah, oleh sebab itu kita perlu memahami untuk janji Tuhan secara khusus ini, saudara perlu menguji. Ya, seperti Gideon, dia ingin menguji janji Tuhan itu. Kalau saudara lihat di sini, Gideon betul-betul memberikan meminta sebuah tanda kepada Tuhan tentang janji Tuhan itu. Dan ternyata Tuhan genapi semua tanda-tandanya. Dan itulah yang membuat Gideon menyadari bahwa itu adalah janjinya Tuhan, penyertaan Tuhan, di mana Gideon pasti akan mengalami kemenangan di dalam apa yang telah Tuhan utuskan kepadanya. Nah, jadi saudara perlu memahami kalau janji secara khusus perlu untuk diuji sampai kepada sebuah tanda di mana saudara yakin ini betul-betul janji Tuhan. Maka saudara pasti akan mendapatkannya. Ya, oke. Saya itu pernah tidak percaya diri ketika melayani sebagai hamba Tuhan. Pernah merasa ada kekhawatiran, merasa aduh bisa atau enggak ya ketika saya itu melayani gitu ya. Manusiawi karena terkadang kita ini bisa merasa enggak pede gitu ya. Nah, lalu ketika saya mengalami hal itu, saya berdoa, di dalam hati saya itu muncul sebuah perkataan. Jika Tuhan yang memilihmu, maka Tuhan pasti menyertaimu. Kata-kata itu terngiang dalam hati saya. Jika Tuhan memilih saya, Tuhan pasti menyertai saya. Lalu di dalam benak saya itu langsung terbayang tokoh-tokoh Alkitab ya. Ketika Tuhan memilih Musa, Tuhan menyertai Musa sampai mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Ketika Tuhan memilih Gideon ya seperti yang kita baca, maka Tuhan menyertai Gideon sampai kemenangannya. Ketika Tuhan memilih siapa? Tokoh-tokoh yang Anda suka, ya. Tuhan menyertai. Dan perkataan itu muncul di dalam hati saya, jika Tuhan memilih saya, maka Tuhan pasti menyertai saya. Itu menjadikan suatu kekuatan dalam hati saya, karena saya percaya itu janji Tuhan secara pribadi bagi hidup saya. Tapi janji Tuhan secara pribadi yang seperti ini bisa jadi itu janji Tuhan juga untuk saudara. Kalau Tuhan berkata bahwa jika Tuhan memilih Anda, maka Tuhan juga akan menyertai Anda. Bisa, yes, bisa sekali. Pada waktu saya terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan, saya itu mendapatkan 3 kali tanda. Dari tanda yang pertama, waktu saya masuk ke dalam sebuah retret KKR di situ, ya, saya hadir di sana, saya
terpanggil oleh seorang hamba Tuhan di mimbar, barang siapa yang rindu untuk dipakai Tuhan sepenuh waktu, maju ke depan. Hati saya terdorong sekali. Saya maju ke depan. Saya menangis. Lalu Tuhan itu berbicara dalam hati saya untuk meneguhkan saya. Saya lupa perkataan Tuhan persisnya dalam hati saya apa, tetapi yang saya ingat adalah dorongan di dalam hati saya untuk meresponi panggilan tersebut. Nah, sekian waktu lamanya saya lewati, beberapa tahun kemudian saya mendapatkan panggilan lagi yang kedua, yaitu saya mendapatkan beberapa ayat firman Tuhan. Karena pada waktu itu hati saya masih belum 100% yakin, masih berkecamuk, betulkah Tuhan memanggil saya menjadi hambanya, ya. Bahkan waktu itu saya masih kuliah, ya, masih menyelesaikan S1 saya. Nah, tetapi pada waktu saya berdoa sendirian, saya mendapatkan beberapa ayat. Ketika saya baca ayat-ayat yang terngiang dalam hati saya itu menunjukkan bahwa Tuhan memang berjanji untuk menyertai saya. Sekian lama kemudian, setelah saya akhirnya menjadi seorang yang melayani secara sepenuh waktu, full time gitu ya, hati saya itu masih ada di dalam sebuah percabangan. Sekali lagi nih ya, kok rasanya diri saya ini masih agak bandel gitu ya. Tapi ternyata Tuhan itu tahu hati saya, dan Tuhan itu mau menunjukkan kebenarannya terhadap hidup saya, bahwa Tuhan itu memang memanggil saya dan memilih saya dan mau menyertai saya. Di satu momen saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan. Beliau belum pernah jumpa dengan saya juga belum pernah berjumpa dengan beliau. Tetapi beliau adalah seorang yang sangat peka dan sangat dipakai oleh Tuhan, ya, dalam kehidupan beliau, dalam pelayanan beliau. Kemudian ketika perjumpaan dengan beliau itu, beliau berbicara kepada saya pertama kalinya. Beliau memandang saya dan berkata, "Kamu nggak usah ragu lagi. Tuhan memang mau panggil hidupmu, pakai hidupmu menjadi hambanya." Detik itu hati saya langsung berjanji kepada Tuhan, cukuplah, aku tidak mau minta tanda lagi. 3 kali panggilan Tuhan dalam hidupku. Bahkan dengan hamba Tuhan yang nggak pernah saya kenal. Dan hamba Tuhan ini juga belum pernah mengenal saya. Dan dia tidak tahu pergumulan hati saya. Tiba-tiba ngomong di depan saya demikian. Itu sebuah perkataan Tuhan melalui hambanya. Dan itu menjadi peneguhan tanda bahwa saya dipanggil oleh Tuhan. Itulah sebabnya ketika saya merasa khawatir, merasa ragu, merasa gak pede dalam melayani Tuhan, Tuhan bicara dalam hati saya, kalau Tuhan memilihmu, maka Tuhan pasti menyertaimu. Itu menjadi sebuah kekuatan dalam hati saya. Itu menjadi janji Tuhan secara pribadi. Nah, saya sebagai CG leader waktu itu, lalu menjadi coach, menjadi tim leader, bahkan menjadi gembala, saya terus mengingat-ingat apa yang menjadi janji Tuhan ini. Demikian pula saudara, jika saudara saat ini dipakai oleh Tuhan untuk melayani, bahkan menjadi seorang pemimpin, apakah saudara CG leader, apakah saudara coach, bahkan mungkin saudara menjadi tim leader, atau saudara menjadi seorang gembala, saudara ingat, kalau saudara dipilih oleh Tuhan, dipanggil untuk melayani Tuhan, ingat, Tuhan pasti menyertai saudara. Ya, pada waktu saya berkhotbah seperti ini, ya, pimpin sharing firman Tuhan juga di Connect Group di CG, saya teringat ketika saya itu dalam persiapannya, ketika saya mulai ragu, saya mulai nggak pede begitu, Tuhan selalu ingatkan janjinya. Kalau saya dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, Tuhan pasti menyertai saya. Lalu saat saya membangun perintisan di kota-kota, seperti itu juga. Ketika saya datang ke kota-kota tersebut, atau ketika saya secara online, saya membangun kehidupan jemaat di kota-kota perintisan,
saya selalu mengingat apa yang menjadi janji Tuhan itu. Jika Tuhan memilih saya, Tuhan pasti menyertai saya. Tahu nggak saudara, saat saya ingat janji Tuhan, maka saya akan menjadi kuat kembali. Jika saudara mendapat janji Tuhan, ingatlah janji Tuhan itu, maka itu akan menjadikan kekuatan bagi kehidupan saudara. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Ya, mari saya ajak untuk kita bisa bangkit berdiri. Firman Tuhan sampai di sini saya hanya ingin mengingatkan saudara ya, bahwa kita perlu untuk terus peka mendengar suara Tuhan ya, melalui doa, melalui firman, bahkan juga melalui khotbah. Dan saudara juga perlu terus percaya terhadap janji-janji Tuhan, baik secara umum yang tertulis di dalam firman Tuhan, maupun janji Tuhan secara khusus, secara pribadi ke dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadikan kekuatan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku percaya akan janji-Mu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Katakan, ku percaya akan janji-Mu. Ku percaya akan janji-Mu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku percaya akan janji-Mu. Tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janji-Mu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Janji Tuhan itu pasti digenapi. Apapun janji Tuhan di dalam kehidupan saudara, percayalah kepada janji Tuhan itu. Baik apa yang menjadi firman-Nya yang telah tertulis di dalam Alkitab, maupun apa yang menjadi janjinya secara khusus di dalam kehidupan saudara. Saat ini, angkat kedua tanganmu. Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati setiap jemaat AOG, agar mereka menjadi orang-orang yang peka mendengarkan suara Tuhan, memahami apa yang menjadi pesan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bila kami boleh memahami dan menyadari bahwa Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami ya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan dalam perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara sederhana, perkara-perkara yang mungkin kita tidak pernah berdoa untuk hal itu, Tuhan tetap mengarahkan, tetap menyertai. Tuhan tetap menuntun jalan kami. Apalagi segala perkara yang kami naikkan dalam doa, karena kami merasakan apa yang kami hadapi itu penting untuk adanya terobosan. Maka kami berdoa dengan segenap hati, kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan pasti menjawabnya.
Dan ketika kami peka dengan suara-Mu, kami percaya ya Tuhan, arahan dan tuntunan-Mu itu membawa kepada jalan keluar yang terbaik. Hikmat-Mu itu membuat kami menyadari pilihan yang terbaik dan yang paling bijaksana. Kuatkan ya Tuhan setiap kami, karena dengan percaya kepada janji-Mu, maka hidup kami akan menjadi semakin kuat. Urapi setiap kami ya Tuhan, menjadi anak-anak-Mu yang terus bergantung dan percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya kepadanya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.